Di 3 video sebelumnya, gue udah kasih 3 jurus dari 14 jurus humor yang ada di buku Anatomi Lelucon Indonesia karang tulisan atau buah pikiran dari Pak Darminto M. Sudarmo. Dan ke-14 series video ini gue persembahkan untuk beliau. Semoga banyak orang yang terbantu dengan konsep pendekatan pemikiran dari Pak Darminto M. Sudarmo. Di keempat ini gue akan masuk ke jurus yang namanya plesetan. Nah, di konsep ini gue harus jelasin dulu nih teman-teman, karena ada 2 konsep plesetan sebenarnya. Ada pleset, kalau yang gue sampaikan di sini, kalau orang-orang di media barat atau di orang-orang di barat bilangnya adalah imitation and parody, atau di Indonesia disebut dengan parodi, ya. Share bukannya itu ada yang bentuknya kayak kucing-kucing apa yang suka pusing, kucing 7 keliling, bukan itu plesetan. Nah, yang gue anggap yang dia maksud plesetan di bukunya Pak Darminto ini adalah ceritanya, bukan cara penyampaiannya, ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau lo sampaikan tadi itu, kalau di teori disebut dengan PAN, PUN, ya. Terjemahannya kira-kira adalah permainan kata-kata, ya. Itu yang masuk kategorinya. Jadi bukan itu yang gue sampaikan, lebih kepada konsepnya, ceritanya, pemikirannya, bukan permainan kata-katanya, ya. Mohon dibedakan biar nggak salah dari awal nih, ya. Nah, di Indonesia yang namanya imitation and parody ini udah sangat banyak. Banyak pihak yang menggunakan ini sebagai bentuk humor yang disampaikan kepada umum, ya. Program TV pun banyak yang memparodikan. Contoh dulu pernah ada konsep parodi politik namanya Republik BBM, tayang di Indosiar. Gue sempat ikutan di situ tuh. Kemudian sempat ada lagi konsep namanya Republik Mimpi di Metro TV sama News.com, sama-sama di Metro TV. Nah, acara itu digawangi oleh Pak Effendi Ghazali. Salam hormat buat Pak Effendi Ghazali yang menginisiasi program tersebut, yang menampilkan politik tapi dari sisi parodinya, ya. Jadi tidak murni politik, meskipun beberapa episode atau beberapa segmen itu kental nuansa politiknya, tapi dari sisi yang mengejek dalam tanda kutip, yang tidak menyerang siapapun, meskipun kadang-kadang tajam. Nah, teman-teman sekalian, parodi yang dimaksud di sini sebenarnya juga akan akan lekat dengan sesuatu yang sudah dipahami oleh banyak orang. Jadi gini, konsepnya adalah plesetan yang di sini, parodi yang dimaksud di sini adalah orang itu, masalah itu udah harus viral dulu, baru lu bikin parodinya. Nggak mungkin lu memparodikan sesuatu yang belum terkenal. Bisa sosoknya, bisa juga masalahnya, ya. Jadi kalau memparodikan orang yang belum terkenal, bukan parodi namanya itu mah. Itu namanya promosi buat orang tadi, karena parodi itu orang itu harus dikenal dulu, masalahnya harus ada dulu, baru kemudian diparodikan. Kalau itu nggak ada, jadinya bukan parodi. Kenapa sih parodi ini muncul? Sebenarnya gini, dari sisi ini ada di bukunya Pak Darminto, ya, dalam makna politis sebagai eskapisme dari kesumpekan keadaan, jalan keluar, eskapism. Dengan parodi orang bisa meledek orang lain. Dengan parodi orang setuju dengan sesuatu meskipun bukan dia yang melaksanakan. Jadi orang menganggap parodi itu adalah perwakilan pemikiran yang mungkin nggak bisa keluar dari otaknya. Orang-orang yang nggak bisa ngomong, ya, ketika menyaksikan parodi dan setuju dengan itu, dia akan terhibur tuh, ya, sangat terhibur. Apakah sekarang ada? Sekarang ada, ya, memparodikan ada. Kan ke parodi bisa bentuk apa aja. Apakah parodinya bisa sangat tepat, pelaksanaannya bisa sangat tepat, ya. Karena buat gua sumber untuk parodi itu nggak akan pernah habis, ya. Di dunia politik banyak banget, dunia hari-hari banyak banget yang bisa diparodikan, dari mulai keadaan, sosok, masalah, atau barang, atau produk, atau jasa, itu sangat mungkin diparodikan. Jadi bentuk parodi sama sekali nggak akan bisa habis, ya. Nah, dan memang yang namanya parodi itu harus punya pemikiran yang terobosannya nggak terduga atau menimbulkan surprise. Kalau ketebak, nggak parodi namanya. Meskipun gue harus bilang bahwa semua humor itu kalau bisa nggak ketebak alurnya. Kalau ketebak,
agak sedikit ternodai materi tersebut. Itu ada yang nanya tuh ke gue, "Ser, biar enak gimana ya? Punya materi, gue kasih punchline tapi ternyata mereka ketawanya nggak terlalu ketawa lebar." Gue tanya apa materinya, diceritain ke gue nggak bisa bilang materinya apa ya teman-teman, karena orang tersebut nggak mengizinkan sebenarnya untuk gue sampaikan. Oh iya, karena yang ternyata yang lu sampaikan itu tadi orang udah tahu jawabannya. Jadi ketika ketawa pun orangnya oke, gue tahu lo ke arah mana. Tapi ketika lo menyampaikan punchline yang nggak terduga, itu akan sangat membantu. Caranya gimana? Yaudah, kalau mau bikin punchline, bikin 1, 2, 3 yang masing-masing itu punya kaitan ke tema utamanya, ya, ke first story-nya gitu loh. Jangan bikin punchline yang orang lain udah tahu gitu loh, ya. Contoh nih misalnya, kucing apa? Ini biar gampang aja nih ya. Kucing apa yang sakit kepala? Kucing 7 keliling. Ya udah, berarti lu jangan kucing 7 keliling lagi, cari yang lain. Soalnya kucing apa yang nyakitin? Kucing tai dia tapi dia nolak. Nah, seperti itu. Jadi kucing 7 keliling ini jangan dipakai lagi. Kenapa? Karena orang udah banyak tahu. Ya. Efek surprise inilah yang bisa dimanfaatkan supaya apa yang lo sampaikan itu nggak ketebak. Caranya gimana? Caranya ya lo harus sering-sering nonton komedi sebenarnya. Jadi logika lo akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ya. Ini berapa kali nanya nih banyak orang, gue gimana cara bisa membangun sense of humor. Gue bilang sekarang mah lebih enak. TV udah banyak program humor. Gue mengingat omongannya Mas Deddy Gumelar dari Bagito, Mas Deddy Gumelar. Zaman dulu lawak itu cuma bagian dari program, tapi bagian dari program musik biasanya. Tapi sekarang musik bagian dari program lawak, udah dibalik tuh. Artinya apa? Begitu banyak pilihan program lawak untuk lo saksikan. Tinggal lo pilih yang mana yang paling enak ketemu sama lo. Kalau tanya ke gue yang paling bagus yang mana, gue nggak bisa bilang yang mana karena masing-masing orang punya selera humor yang berbeda. Ya, kalau gue memang senang sama humor yang verbal, ya, bukan humor fisik. Tapi apakah berarti lo nggak suka humor fisik? Suka, ya. Buat gue OVJ itu humor fisik. Opera Van Java yang awal-awal dulu ya, itu humor fisik, tepung-tepungan, orang jatuh, gue ketawa, ya. Tapi gue kalau disuruh milih yang mana, gue akan milih yang verbal. Tapi bukan berarti slapstick itu gue rendahkan, enggak. Karena tidak mudah bikin adegan seperti itu. Ada loh ketika orang jatuh bukannya ketawa tapi malah kesal juga banyak. Komedian bisa melakukan sesuatu yang sifatnya tragedi bisa berubah menjadi komedi. Kira-kira seperti itu.